Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We are from Group 1 and my name is Dimas Aljamarullah with NPM 202212501099 and my friend Novitalia Haringga Yolanda with NPM 202212501067. Jadi pada kesempatan kali ini kita berdua dari kelompok 1 ingin menyampaikan materi berupa unreal situation. Jadi secara definisi unreal situation ini biasanya mengacu pada situasi yang tidak nyata, tidak mungkin atau tidak sesuai dengan fakta yang ada saat ini atau di masa lalu. Unreal situation dapat diungkapkan menggunakan conditional sentence dan wish and if only. Untuk conditional sentence sendiri akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Novitalia Haringga. Untuk Kak Novitalia Haringga, saya persilahkan. Kak Dimas, di sini saya mau menjelaskan definisi dari unreal situation. Nah, unreal situation ini apa? Unreal situations ini biasanya mengacu pada situasi yang tidak nyata, tidak mungkin atau tidak sesuai dengan fakta yang ada saat ini atau di masa lalu. Unreal situation dapat diungkapkan menggunakan conditional sentence, wish, dan if only. Conditional sentence ini dibagi menjadi dua, yaitu second conditional dan third conditional. Nah, saya mau menjelaskan tentang conditional sentence dulu. Conditional sentence ini adalah kalimat bersyarat yang digunakan untuk berbicara kemungkinan-kemungkinan yang menggambarkan situasi yang bertentangan dengan kenyataan atau imajinasi-imajinasi. Nah, perbedaan second conditional dan third conditional adalah second conditional ini pada masa sekarang atau present unreal dan juga future possible. Nah, kalau perbedaannya itu bisa diubah atau yang berbicara sekarang. Nah, sedangkan third conditional itu adalah past unreal. Jadi ini adalah berisi penyesalan-penyesalan yang tidak mungkin bisa dirubah atau sudah di masa lampau seperti itu. Saya mau menjelaskan conditional sentence yang second condition. Nah, second condition ini ada future possible dan juga present unreal. Nah, bedanya future possible dan present unreal itu apa? Nah, kalau misalkan di future possible ini, kondisi ini nyata atau mungkin terjadi dan syaratnya terpenuhi. Hasil di masa depan juga mungkin terjadi. Seperti contohnya, ada di sini, if I have much money, I will go around the world. Yang pertama-tama juga kita ada subclause dan main clause, yaitu subclause-nya simple present dan juga main clause-nya present future. Nah, kita bisa melihat jika ada kalimat, kita bisa lihat di subclause-nya atau main clause-nya. Mereka ini pasti berdampingan. Kalau misalkan subclause-nya simple present, pasti main clause-nya present future, yaitu jadi future possible seperti itu. Nah, contohnya ini, if I have much money, I will go around the world. Yaitu jika saya mempunyai uang, saya akan keliling dunia. Ini kan kita berangan-angan sekarang. Nah, ini bisa aja terjadi di masa yang akan datang kalau kita memenuhi syarat-syarat tersebut seperti itu. Jadi ini masih bisa dirubah asal syarat-syaratnya terpenuhi. Nah, kalau di present unreal itu mengacu pada situasi yang tidak nyata atau hipotesis di masa sekarang, yaitu masih berangan-angan. Jadi kondisi ini tidak mungkin terjadi atau hanya imajinatif, sehingga hasil yang diinginkan juga bersifat hipotesis. Nah, di sini subclause-nya ada simple past dan main clause-nya ada past future. Contohnya, if I studied hard, I will pass the exam. Kita lagi ngomongin sekarang, kita tuh kalau misalkan saya belajar lebih keras, pasti saya bakal bisa ngelewatin ujian tersebut seperti itu. Nah, ini kan sudah terjadi sekarang seperti itu. Nah, selanjutnya di conditional sentence ada third conditional, yaitu past unreal. Past unreal ini adalah kejadian yang di masa lampau yang tidak mungkin bisa kita rubah dan juga ini berisi penyesalan-penyesalan saja seperti itu. Nah, di sini subclause-nya ada past perfect dan main clause-nya ada past future perfect. Nah, contohnya, if I had studied hard, I would have passed the exam. Seperti itu. Nah, jadi ini jika saya belajar lebih keras, saya mungkin bisa melewati ujian tersebut seperti itu. Nah, ini kan sudah di masa lampau, jadi kita udah nggak bisa merubahnya.
karena sudah terjadi dan kita ada rasa penyesalan. Jadi ada penyesalan kenapa saya tuh nggak belajar lebih keras, jadi saya nggak bisa melewatin ujian tersebut, seperti itu. Jadi bedanya yang second conditional dan third conditional, kalau second conditional itu yang terjadi sekarang, dan juga bisa dirubah kalau memenuhi syarat-syarat tersebut. Nah, tapi kalau misalkan third conditional itu tidak bisa dirubah karena sudah di masa lampau, jadi cuma ada penyesalan-penyesalan, seperti itu. Jadi ada penggunaan modals lainnya yaitu might, could, sama should. Nah, sebenarnya penggunaan modals ini untuk memberikan nuansa berbeda pada kemungkinan atau hasil situasi tidak nyata tersebut. Contohnya seperti ini. Nah, bedanya might, could, should itu apa sih? Nah, bedanya itu kalau might itu kemungkinannya lebih rendah atau spekulatif. Nah, sedangkan could menunjukkan kemungkinan-kemungkinan yang lebih besar. Nah, sedangkan should menunjukkan harapan atau rekomendasi yang tidak terpenuhi. Nah, contoh-contohnya di sini ada if I had dari might dulu ya. If they had left earlier, they might have caught the train. If I had studied hard, I could have passed the exam. If I should listen to your advice, I wouldn't have made that mistake. Seperti itu. Jadi ini memberikan nuansa berbeda kepada kemungkinan-kemungkinan. Nah, selanjutnya untuk wish dan if only akan dilanjutkan dengan saudara Dimas. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Ringga. Saya lanjut untuk materi selanjutnya itu wish and if only. Nah, wish and if only ini adalah ekspresi yang digunakan untuk menyatakan penyesalan, keinginan, atau harapan tentang situasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, keduanya ini sering digunakan dalam konteks unreal situation untuk berbicara tentang hal-hal yang kita anggap kita harap berbeda di masa lalu, masa sekarang, atau masa depan. Kemudian untuk wish sendiri dalam penggunaannya itu bentuk kata kerja yang digunakan bergantung pada apakah kita berbicara tentang masa kini, masa depan, atau masa lalu. Nah, kalau misalnya kita berbicara tentang wish di masa sekarang, strukturnya adalah subject plus wish plus simple past tense. Contohnya, she wishes she had more free time. Itu artinya dia perempuan berharap dia memiliki lebih banyak waktu luang, tapi kenyataannya di masa sekarang ini dia nggak punya waktu luang, makanya dia bilang she wishes she had more free time. Kemudian wish tentang masa depan, strukturnya adalah subject plus wish plus could atau would plus verb one. Contohnya, I wish I could travel to Japan next year. Nah, untuk wish tentang masa depan ini kita tuh udah tahu kalau misalnya harapan kita ini bisa jadi nggak tercapai gitu. Jadi makanya kita berharap kalau di masa depan nanti kita bakalan bisa melakukan sesuatu, kayak di contohnya ini travel to Japan atau jalan-jalan ke Jepang tahun depan. Kemudian wish tentang masa lalu, strukturnya adalah subject plus wish plus past perfect. Contohnya, I wish I had studied harder for the exam. Nah, untuk tentang masa lalu ini adalah ungkapan atau pengekspresian yang nggak bakalan bisa terwujud ke depannya gitu ya, karena emang terjadinya di masa lalu dan kita menyesalkannya itu di masa sekarang. Contohnya ya, I wish I had studied harder for the exam, ya maksudnya kemarin atau waktu masa-masa belajar kemarin itu saya tidak belajar lebih giat, makanya dia berharap kalau misalnya kemarin itu dia belajar lebih giat gitu karena bakalan ada ujian. Oke, selanjutnya if only digunakan dengan cara yang sangat mirip dengan wish, tetapi lebih menekankan perasaan, penyesalan, atau frustasi. Nah, kalau if only ini juga sebenarnya masih mirip-mirip, strukturnya sama gitu ya. Contohnya kayak if only tentang masa sekarang, strukturnya adalah if only plus simple past tense. Contohnya, if only I were at the beach right now, I would be so relaxed. Ya, artinya
kalau saja saya lagi ada di pantai sekarang, saya pasti akan sangat santai gitu, sangat relax. Oke. Nah, if only tentang masa depan, strukturnya adalah if only plus could atau would plus verb one. Contohnya, if only he would call me tomorrow, I would be so happy. Nah, jadi if only tentang masa depan ini mengungkapkan tentang harapan kita atau keinginan kita kalau misalnya besok itu atau kedepannya itu terjadi sesuatu, saya bakal kayak gimana gitu. Jadi kayak masih mirip-mirip sama materi yang tadi disampaikan oleh Karingga ya, seperti conditional sentence. Jadi kalau misalnya saya ditelepon besok, saya bakal sangat senang gitu. If only he would call me tomorrow, I will be so happy. Oke, selanjutnya if only tentang masa lalu. Strukturnya adalah if only plus past perfect. Contohnya, if only I had saved more money, I could have bought a car. Nah, jadi if only tentang masa lalu ini sama kayak wish tadi ya. Jadi terjadinya tuh di masa lalu dan kita menyesalinya di masa sekarang. Dan ini tuh nggak bakalan bisa kita ubah gitu ya. Nggak bakalan bisa kita kondisikan biar supaya kita dapetin yang kita harapkan gitu, karena ya emang udah lewat, udah di masa lalu gitu. If only I had saved more money, I could have bought a car. Jadi karena saya nggak menabung lebih banyak uang, saya jadi nggak bisa beli mobil gitu. Dan karena saya mau beli mobilnya sekarang ya nggak bakalan bisa ya kan, nabungnya juga kan perlu waktu gitu. Oke, jadi tentang wish and if only ini bedanya ya, semisalnya wish itu lebih ke pengungkapan perasaan yang masih standar gitu ya. Kalau if only itu kayaknya lebih ditekankan gitu ininya penyesalannya. Oke, sekian dari kami kelompok 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.